putrinya Adipati Terung. Oh, jadi Ya. pisau ini dari Sunan Bonang. Lihat putrinya perutnya besar karena hamil. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, ini saya bersama juru kunci Raden Ayu Putri Oncet Tondowurung. Ini lokasinya di mana, Pak? Desa Terung Wetan, Desa Terung Wetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. itu ceritanya bagaimana, Pak? Menurut ceritanya gini ya, Denai Putri adalah dipercaya sama masyarakat, sama para peziarah itu ini putrinya Adipati Terung. Ya, Adipati Terung itu putranya Aryo Damar, Adipati Palembang. Aryo Damar putranya Brawijaya Mojopahit. Ya. Jadi Raden Ayu Putri ini masih keturunan dari kerajaan Mojopahit. Ya. Ceritanya bisa makamnya sampai sini tuh dulu ceritanya bagaimana? Makamnya Raden Ayu Putri ini ya. Menurut cerita gini, Raden Ayu Putri itu wafatnya itu mendapat hukuman dari romonya, dari sang Adipati. Ceritanya gini, Raden Ayu Putri itu kan masa mudanya dia masih perawan, masih kalau saya diceritai orang tua dulu masih Mojo Putri kan gitu. Mojo Putri itu masih perawan ya, belum nikah, belum baru kenal lagi kan gitu. Iya. Itu namanya Mojo Putri kan katanya orang tua dulu gitu. Zaman dulu Terus, ya, Mojo Putri namanya. Mojo Putri gitu. Jadi dia suka pada bunga-bunga. Bunga-bunga, terus termasuk bunga sedap malam. Iya. Pada waktu itu bunganya pun banyak peminatnya, katanya gitu. Dibilang kasar gitu. Dengan Putri itu jualan bunga. Jualan gitu. bunga, Ya. iya. Nah, jualan bunga itu kan pakai pisau, membutuhkan Pisau, ya. buat iris-iris yang Iya. gitu. Pada waktu itu Raden Ayu Putri lupa tidak membawa pisau. Ceritanya gitu, lupa tidak membawa pisau dan pembelinya kan banyak sekali. Iya. Mau mengambil pisau katanya rumahnya itu jauh. Kan, gitu. Kasihan pada pembeli. Kebetulan Mbah Sunan Bonang lewat. Sunan Bonang. Iya, Mbah Sunan Bonang lewat dan dia menawarkan pisau pada Raden Ayu Putri. Tapi pesan Mbah Sunan Bonang pisaunya tidak boleh dipangku. Oh, jadi Ya. pisau ini dari Sunan Dari Bonang, Bonang. guys. Tapi pisaunya ini ke Raden Ayu Tidak Putri itu pesannya Sunan Bonang tidak boleh dipangku. Dipangku, ya. Dipangku itu tidak Ya, boleh. tidak boleh dipangku. Terus dan Mbah Sunan Bonang kan tahu Raden Ayu Putri kan bingung kan gitu ya. Iya. Karena kemudian Raden Ayu Putri mau dipinjam pisau Mbah Sunan Bonang. Mau ya. Mau. Ya Mbah, saya mau karena saya membutuhkan kan. Daripada jauh-jauh pulang. Ya. Terus kemudian pisau dibuat iris-iris sambil melayani pembeli. Terus pisau itu tadi ditaruh di mana? Karena pisaunya kemudian hilang kan gitu. Setelah melayani pembeli dan pembeli kan sepi, dicari-cari pisaunya di mana kok nggak ada kan gitu. Iya. Sudah diambil orang atau diambil Mbah Sunan Bonang Iya. gitu ya. Bingung Pisaunya jadinya. hilang ya gitu ya. Terus lama kelamaan perutnya itu membesar karena itu hamil kan. Perempuan kalau perutnya besar itu kan hamil kan. Ya. Ya gitu. Terus perutnya besar. Tambah hari kan tambah besar. Tapi sambil mengingat-ingat, saya tidak pernah berbuat apa-apa. Kok perut saya membesar? Kok besar gini? Saya berbuat sama siapa? Iya. Dan apakah ada apa dari pisau Mbah Sunan Bonang yang saya pinjam dulu masuk ke perut saya kan gitu. Berpikir Ya, terus seperti berpikir itu. terus ya. Terus pada waktu itu romonya pulang dari tugas kan, romonya Adipati Terung mengemban tugas dari sang raja. Iya. Sepertinya raja pun sudah tahu kerajaan mungkin kan mulai hancur kan gitu ya. Iya. Makanya Adipati Terung disuruh mencari solusinya. Itu ditugaskan mencari
apa yang Menyebabkan itu. ya. Kemudian pada waktu Romonya pulang, dan putri perutnya membesar. Iya. Melihat putrinya perutnya besar karena hamil, kemudian ditanyai dan putri menjelaskan apa yang dialaminya. Romonya pun kan marah-marah. Iya, pasti marah itu. Anak Adipati kok karena Hamil, ya. makan angguran kan gitu. Iya. Dan Istilahnya waktu itu, marahnya karena iya, hamil tidak ada laki-lakinya. Laki-lakinya kan memalukan. Iya, gitu. memalukan. Terus dan putri pun menjawab apa yang dialaminya dan begitu adu mulut kan katanya Iya. gitu, karena dia tidak pernah berbuat apa-apa kan. Terus kalau tidak percaya silakan saya dihukum, bunuh Iya. saja saya kan gitu. Hmm. Kalau saya tidak bersalah, jasad saya nanti dibuang saja, begawannya pun jadi daratan kan gitu. Terus kemudian untuk membuktikan pada Ucapan rakyatnya, itu. ya, Iya. Adipati pun menghukum Denai Putri karena Adipati kan terkenal Iya. Adipati yang bijaksana, siapa Iya. yang bersalah pasti mendapat hukum. Iya, iya. Dan termasuk putrinya sendiri, dia hamil dan pas kami Akhirnya pasti dihukum juga. ya. Dan Denai Putri pun juga begitu, silakan saya dibunuh kan itu, karena saya tidak pernah berbuat apa-apa. Iya, iya. Untuk membuktikan bahwa saya salah atau tidak. Kemudian Denai Putri kan kalau saya nanti salah, darah saya nanti kalau saya dihukum, darah saya nanti keluar darah merah berbau basi kan gitu. Iya. Terus kalau saya tidak bersalah, darah saya nanti keluar darah putih berbau harum. Terus setelah dibunuh, darah saya jangan sampai dimakamkan, tidak mau dikubur gitu. Terus silakan saja dibuang di Bengawan. Di Bengawan. Ya. Terus kemudian Dihukumlah dia. dihukum, ternyata keluar darah putih Harum. berbau Berbau harum ya, Pak? ya gitu. Terus jasaran dilarung di Bengawan. Ini dulu buahnya Bengawan. Oh, depan ini dulu Ya, Bengawan ya? ya, jalan ini sampai ke sana itu Bengawan. Bengawan kan sungai yang Iya. lebar kan gitu ya. Dan dalam sekali dulu itu. Itu pasti orang tuanya shock itu. Ya. Ternyata Benar. anaknya benar, Benar, yang ya. diucapkan. Kemudian di larung Bengawan ternyata jasadnya pun tidak mengikuti arus, tambah melawan arus. Kalau arusnya Bengawan itu mengalir Ke timur. ke timur, jasadnya putri itu Ke barat. ke barat ya. Jadi kan berlawan sama arus. Karena ya sudah menjadi kehendak yang kuasa. gitu Iya. ya. Pada waktu itu pun akhirnya datanya terhingga, yaitu begitu hebatnya kan gitu. Iya, Karena iya. itu datang banjir bandang kan gitu ya. Banjir bandang kan membawa pasir, Iya. lumpur kan itu. Kemudian jasad Denai Putri berlawan sama air Banjir yang tercampur bandang tadi. ya, berlawan, kemudian terkubur di situ. Akhirnya Ya, terkubur terbukti di ya, sini. terbukti ucapan Denai Putri. Iya. Ya, Bengawannya pun jadi daratan. Jadi daratan. Ya, dan jasad Denai Putri terkubur di situ. Membuktikan bahwa Denai Putri itu tidak bersalah. Iya. Akhirnya orang tuanya shock, kasihan itu. Oh, ya. Karena melihat dia- ternyata tidak bersalah. Iya, kan, benar-benar tidak melakukan Ya, ya. seperti yang orang tuanya pikirkan dan masyarakat pikirkan. Ya, gitu. Karena hal yang mustahil, orang kan tidak percaya jadinya. Ya, bahwa Denai Putri ini ada makam yang suci, makanya dari dulu dikunjungi banyak orang itu Iya. ngalap berkah bahwa kalau dia keturunan dari kerajaan dan dia masih suci kan gitu. Dia hanya karena berdoa itu makam yang ada karomahnya, biar Iya, iya. doanya dikabulkan Jadi, oleh yang kuasa. Dari gitu, dulu ya. sampai sekarang banyak yang ziarah ke situ ya, Pak. Iya, dari dulu. Karena dulu kuncinya pun berganti kan, sudah berganti. Dulu yang diketahui orang-orang itu Mbah Kabul. Yaitu yang sebelum Bapak ya, Pak. Iya, sebelum saya itu Mbah siapa aja? Kabul. Iya. Mbah Kabul, kemudian Mbah Tohir. Mbah Tohir, Mbah Sero. Mbah Sero ini rumahnya, dekat Iya. ini ya, kelihatan itu. Terus saya. Ceritanya Bapak bisa jadi juru kunci gimana itu? Ya, Seru. kalau menurut saya biasa ini kalau Iya. orang cuma rumah yang paling dekat. Dulu ini kan
semuanya masih seperti hutan. Apa? Masih Pohon jarang bambu. rumah. Ya jarang rumah, belum ada rumah. Pohon bambu semua dari sana itu pohon bambu seperti apa kan Sungai Brantas kan Iya. pinggir tepinya kan Iya, pohon bambu-bambu. bambu Iya. kan gitu ya. Barangkali ada cerita mistis atau apa, bisa jadi juru kunci gitu, atau ceritanya kayak gimana gitu. Bapak namanya siapa? Pak Sumaji. Pak Sumaji ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Sumaji, dan maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya.